Syukron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وتاج الرؤوس وهلالها وبهجة النفوس وسعادتها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat, pengurus BKM Masjid Nurul Iman, para tokoh masyarakat, semua yang hadir, ikhwanana, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, kepada orang-orang sekitar kita, kepada semua alam semesta. Mudah-mudahan semuanya mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjaga nikmat yang ada dan juga menambahkan, menyempurnakan nikmat yang belum diberikannya kepada kita zahir wa batin. Harapan besar kita bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepingin tambahan nikmat itu karena tamak, bukan karena kepingin tambahan nikmat itu tidak puas hati, tapi harapan besar kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur itu diantara yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipastikan bahwa semua mauidhah, semua ceramah diawali dengan alhamdulillah. Nama Nabi Muhammad sendiri Muhammad Ahmad, ya. Benderanya Nabi di hari kiamat namanya Liwaul Hamd, Liwaul Hamd, bendera pujian. Maka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban utama di dalam hidup kita. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu dalam balutan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simbolisasi paling besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dunia, di barzakh, di akhirat, rahmat Allah tertinggi adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang paling beruntung dengan rahmat ini, paling banyak mendapatkan berkah dari rahmat ini. Fi khair wa lutuf wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis pembacaan tafsir Ibn Katsir dari surat Yasin yang kita berada di penghujung-hujung surat.
yang besar harapan kita masuk di dalam fadilah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, fadilah orang yang merenungin makna Al-Quran, fadilah orang yang menghidup-hidupkan ilmu, fadilah iktikaf, fadilah nunggu sholat isya berjamaah, fadilah berbagai macam fadilah yang sungguh andaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilah tersebut tidak cukup ini masjid ini. Tidak cukup ya. Tapi karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagian orang lebih menganggap enak nonton TV di rumah. Ya, lebih enak ngopi di rumah dan lain sebagainya dari macam-macamnya orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidayah dan taufik selalu ditambahkan untuk kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhir dari pembahasan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir surat Yasin, yaitu alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Setelah Allah mengingatkan adanya orang kafir ya yang namanya Ubay bin Khalaf, dia datang sama Nabi membawa tulang-tulang yang udah remuk, kemudian diremuk-remuk depan Nabi. Dia berkata, siapa pula yang menghidupkan tulang yang udah hancur kayak gini Muhammad? Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, awalam yarul insan, apakah manusia tidak melihat, anna khalaqnahu min nutfah, sesungguhnya kami menciptakan dia dari sperma, fa idza huwa khasimun mubin, mendadak saat hidup di dunia dia membantah Allah, dia berdebat dengan Nabi, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa, dia buat perumpamaan dan dia lupa akan penciptaan dirinya. Qala may yuhyil idhama wa yarmim, dia berkata, siapa yang menghidupkan tulang-tulang ini sedangkan sudah hancur dan remuk? Qul, katakan wahai Nabi Muhammad. Jawabannya pun juga diajarin oleh Allah sama Nabi Muhammad, yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah, yang menghidupkan adalah zat yang menciptakan pertama kali. Bahwa bikulli syai'in alim, dan Allah dengan segala sesuatu alimun, dengan segala penciptaannya alimun, maha mengetahui. Digunakan kalimat alim, maha mengetahui. Jangan dipikir Allah tidak tahu tulang itu udah hancur, dimakan ulat, dimakan ini tubuh itu dimakan hewan tanah, ya hewan tanah dimakan lagi ulat makan ulat, ulat makan ulat, entah macam-macamnya kemana-mana sebenarnya. Allah maha tahu. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan semua penciptaannya. Ya, dari mana dibalikkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus disebutkan oleh Allah di antara sifatnya Allah juga diingatkan alladzi khalaqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara. Allah yang menjadikan untuk kalian dari pohon hijau, dahan hijau basah, naron api, bisa dibuat api dari dahan yang basah. Faida antum minutu kidun, kemudian kalian membuat api untuk untuk menghangatkan tubuh. Jadi ya zaman dulu Pak, orang kalau di hutan mau cari api gimana? Digesek-gesekkan dahan itu, meskipun dahannya basah, digesek-gesekkan dengan kuat, kemudian keluarlah api. Dari mana api? Padahal ini basah dengan basah, kan gitu kan ya. Dan bahkan lebih dari itu, sekarang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, orang akhir zaman mestinya harus tambah kuat iman. Dia melihat, di laut ada api. Laut di air ada api. Di dalam laut ada lava, ada kawah yang sangat besar, dalamnya api. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mana? Ini air, laut. Bukan seliter, 2 liter. Ya,
Tapi kok bisa api ada di situ? Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kudrat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Allah bisa menjadikan api dari yang basah juga bisa ya. Kalau disebutkan juga demikian dalam Ihya Ulumuddin. Inna lillahi malakan tahtal arsh. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat di bawah arsy. Nisfu badanihi as-salaj wa nisfu badanihi an-nar. Separuh tubuhnya salju, separuh tubuhnya api. Ini disebut dalam kitab Ihya. Qala fi kulli yaumin alfa marra, setiap hari dia doa kepada Allah 1000 kali. Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, gabungkan, satukan hatinya umat Nabi Muhammad. Doanya cuma gitu. Dia berdoa setiap hari 1000 kali. Ya, gimana separuh api, separuh salju, hidup. Dan dia berdoa, ya Allah, terusnya sebagaimana engkau buat aku separuh api, separuh salju, persatukan hati umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah pentingnya Pak untuk berusaha untuk mempersatukan ini ya. Ya. Zaman sekarang ini malah kebanyakan orang lebih suka terjadi pertikaian. Lebih suka terjadi pertikaian. Ribut aja nggak selesai-selesai. Bahkan sesama muslim kadang-kadang. Sesama muslim. Kadang sama-sama jamaahnya. Kadang sama-sama mazhab Syafi'inya. Kadang sama-sama satu thariqahnya. Macam-macam Mbak sekarang ini Pak. Ya. Apa nggak sedih kita orang melihat itu di Jawa berapa banyak ya kan? Yang kemarin, yang tadi, ya kemarin lusa di Pemalang, tadi di Bekasi, udah ribut sampai bacok-bacokan sesama muslim. Satu teriak Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar juga. Ya polisinya yang bingung, ini kan aku bantu siapa ini ya kan ya? Semuanya Allahu Akbar, iya kan? Sesama muslim. Akhir zaman Pak. Ya, maka sering pesannya guru-guru kita, kalau nggak bisa mendamaikan, jangan jadi bagian yang bertikai. Kalau nggak bisa mendamai, bukan masalah berani nggak berani, oh ini pengecut, oh nggak punya pendirian, bukan masalah itu Pak. Sesama muslim ini, doakan supaya damai, berusahalah untuk sama damai. Gimana caranya? Islah, memperbaiki. Fa aslihu baina akhawaikum, firman-Nya Allah. Kalian damaikan antara dua orang dari saudaramu. Mendamaikan ini sesuatu yang mulia. Paling mulia itu mendamaikan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, enggak ada baiknya fi katsirin min najwahum, dalam kebanyakan omongan orang, enggak ada baiknya. Illa kecuali man amara bi shadaqatin, orang yang perintah sedekah, au ma'rufin atau kebaikan, au islahin bainan nas, mendamaikan antara manusia, yang disebut oleh Allah 3. Yang disebut oleh Allah, perintah sedekah, perintah kebaikan, terus islah. Islah itu mendamaikan. Bahkan sampai kepada batas, Pak, sampai kepada batas. Kalau nggak bisa damai kecuali harus dengan cara bohong. Kita ini diperkenankan bohong dengan kadar yang normal, supaya orang damai. Ada orang bertikai. Ada orang bertikai. Gimana caranya supaya ini orang damai? Kita cerita ke dia. Kirim salam dari bapak itu katanya. Mana ada dia kirim salam? Iya betul. Dia kepingin kali loh sebetulnya minta maaf sama engkau. Padahal enggak. Ada alat? Enggak, ya kan? Akhirnya dia ngerasa dia mah bener. Oh, gak apa-apa lah nanti. Kalau jumpa, ngomong sama satunya lagi. Wah, yang itu kirim salam sama bapak. Dia kepingin kali sebetulnya kunjung ke rumahnya bapak, tapi segen. Gimana ya caranya ya supaya? Dia nyesel kali dia makanya. Padahal bohong, ya.
Yang penting untuk damai. Gimana pentingnya damai, Pak? Ya. Damai di dalam bermasyarakat. Sampai beda agama sekalipun, beda agama. Itu adalah di antara tujuan dan awal yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ketika hijrah ke kota Madinah, pertama kali yang diantara yang dilakukan Nabi, supaya Anda tahu, sering saya sampaikan ini, dalam sejarah disebutkan, orang Islam ketika awal Nabi hijrah ke Madinah, itu jumlah muslimin dengan seluruh penduduk Madinah lebih kurang 20 ke 22%. 20 ke 22%. Yang lain Yahudi, kafir, Nasrani dan macam-macam. Tapi yang sudah Islam lebih kurang 20%. Ya, disebutkan kalau ukuran zaman sekarang semisal negeri Kongo itu 20% orang Islamnya. Atau juga mungkin Singapura 23%. Ya, lebih banyak Cina daripada dulu banyak Melayu, Pak. Sekarang kuat Cina 23% kira-kira. Tadi kita sampaikan jumlah 20 ke 22%. Pertama kali yang dibuat oleh Nabi adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah itu apa isinya? Lebih kurang adalah perjanjian seluruh penduduk Madinah tidak saling menyerang. Semuanya bersatu menjaga keharmonisan, menjaga kedamaian di dalam kota dan juga menjaga bersama-sama dari serangan orang luar. Sehingga dalam kota ada aman dulu. Bukan kok kemudian Nabi pertama kali, langsung kita perang, kita lawan yang nggak sepaham namanya, nggak gitu. Pertama kali dibuat Piagam Madinah. Ini tadi kita sampaikan di antara program awal Nabi hijrah. Dengan selain Muslim, di dalam Muslim sendiri diperkuat oleh Nabi. Orang Aus sama orang Khazraj, orang Ansor. Orang Ansor kan dua suku besar. Itu tengkar aja udah beratus tahun itu. Udah beratus tahun tengkar aja Aus sama Khazraj. Ya, kalau diantaranya saat Nabi awal datang di Madinah, itu Nabi datangnya di area Masjid Quba. Area Masjid Quba kebanyakan orang Aus. Salah satu pimpinan sahabat Ansor namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini diantara 12 Nuqaba. Nuqaba itu maksudnya pimpinan yang ditunjuk oleh Nabi. Kan setiap tahun ada beberapa delegasi, ada perwakilan orang Madinah yang baiat sama Nabi. Namanya Baiatul Aqabah. Ya, Baiatul Aqabah pertama, Baiatul Aqabah kedua gitu kan. As'ad bin Zurarah itu orang Khazraj. Nah, As'ad bin Zurarah itu ada kasus sama orang Aus karena dia membunuh dan belum selesai, sehingga sebagian orang Aus masih dendam. Yang udah Islam udah nggak ada dendam, tapi yang nggak ada Islam masih banyak yang dendam, kepingin bunuh Aus. Kepingin bunuh siapa? As'ad bin Zurarah. Ya, Nabi tahu As'ad bin Zurarah nggak datang nyambut Nabi di Quba. Nggak nyambut Nabi di Quba. Ditanya sama Rasulullah sama orang-orang Aus, mana As'ad bin Zurarah? Mana As'ad bin? Nabi tahu kalau dia ada kasus, tapi ditanya sama Nabi, mana As'ad bin Zurarah? Sahabat yang kata, ya Rasulullah, dia ada kasus gini sehingga dia takut ya Rasulullah untuk datang ke sekitar kami ya Rasulullah. Rasulullah tanya, tidakkah kalian sudah menjaga dia? Kalau dia datang kalian bisa menjaganya kan?
Enggak, katanya orang Aus, kami menjaganya ya Rasulullah. Tapi lebih afdal kalau Anda memastikan ya Rasulullah kepada seluruh sahabat kalau Anda yang menjaganya. Ada yang menjamin keselamatannya. Nabi kemudian setelah sholat, Nabi kemudian bilang, ajarna As'ad bin Zurarah. Kami melindungi As'ad bin Zurarah. Suruh datang As'ad bin Zurarah. Jadi sahabat tahu. Sahabat, datanglah As'ad bin Zurarah. Setelah datang sama Rasulullah, disuruh sama Rasulullah untuk datang ke rumah-rumah orang Aus. Ke rumah-rumah. Tapi gimana kekuatan iman sahabat ya? Padahal awalnya kemarin dendam. Tapi karena sudah dilindungi oleh Nabi, setiap As'ad bin Zurarah datang ke rumah orang yang punya rumah selalu menyambut, marhaban bi dhaifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan tamunya Rasulullah. Orang yang dilindungi oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mendamaikan. Ya, enggak suka Rasulullah ada pertikaian. Ya, kok ada orang di akhir zaman kok berusaha untuk buat pertikaian. Apalagi ada informasi katanya yang ahli-ahli IT katanya bisa jadi buzzer ya kan? Dibayar pula untuk bikin kericuhan di media sosial. Ya. Betapa besar dosanya orang yang membuat kerusuhan. Itu ifsad. Ifsad itu bikin kerusakan di muka bumi. Ya. Sering saya sebutkan juga termasuk korupsi itu bukan maling, tapi ifsad, bikin kerusakan. Kalau maling dipotong tangan. Kalau korupsi bunuh aja. Lebih parah daripada maling. Kalau maling urusan pribadi, duitnya dia. Tapi kalau korupsi, jadikan jembatan ambrol, jadikan hutan gundul, jadikan namanya macam ifsad itu. Bikin kerusakan di muka bumi. Ya, maka ini tadi kita sampaikan mendamaikan. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Allah yang menjadikan dari pohon yang basah, yang hijau, naron api. Maka kudrat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibatas-batasin Tuhan. Nah, tadi ini kita sampaikan tentang malaikat yang dibawa arsy, separuh tubuhnya dari api, separuh tubuhnya dari salju, dari es. Dia selalu berdoa, ya Allah damaikan hatinya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakan kita menjadi pendamai. Ya. Ada satu syair juga mengatakan, innal fadaila kullaha law jumi'at raja'at bi ajma'iha ila syai'aini ta'dhimu amrillahi jalla jalaluhu was-sa'yu fi islahi dzatil baini. Sesungguhnya semua keutamaan agama kalau dikumpulkan jadi satu maka akan balik kepada dua hal. Raja'at bi ajma'i ila syai'in. Dua hal ini pokok dari semua kebaikan agama. Apa dua hal? Satu, ta'dhimu amrillahi jalla jalaluhu, mengagungkan perintah Allah. Yang kedua, was-sa'yu fi islahi dzatil baini, berusaha untuk mendamaikan antara dua orang yang berseteru. Mendamaikan dua orang yang berseteru. Tinggal ayat berikutnya, awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Tidakkah zat yang menciptakan langit dan bumi itu mampu dan kuasa untuk menciptakan semisal mereka? Bala, iya ya Allah, wa huwal khallaqul alim. Allah adalah zat yang maha pencipta, al-alimu, zat yang maha mengetahui. Ya. Tidakkah Allah yang menciptakan langit bumi mampu untuk? Ya pastinya mampu. Gal bala itu jawaban dari tidakkah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan semisal manusia itu dibalikkan lagi? Bala, iya ya Allah. Sehingga sebagian ulama juga mengatakan ketika membaca ayat surat Yasin ini sampai di mithlahum, bala itu niatkan hajat-hajat kita. Niatkan hajat-hajat
kita, semua hajat kita. Bala, ya Allah mampu ya. Bala, niatkan hajat kita, Allah mampu kudrat. Artinya Tuhan, kalaulah menciptakan langit bumi saja Allah mampu. Ya, dalam ayat yang lain walam ya'ya bi khalqihinna. Ya. Allah tidak capek dalam menciptakan langit dan bumi. Walam ya'ya, dan Allah tidak capek. Nggak capek Allah bikin langit dan bumi kemudian. Maka dolimlah disebutkan orang Yahudi yang mengatakan hari Sabtu itu hari istirahatnya Allah. Orang Yahudi itu bilang, karena mereka juga meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini 6 hari. Dalam Al-Qur'an disebutkan fi sittati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi seluruh seisinya. Tapi 6 hari ini jangan kemudian dipikir Allah capek. Maka berkatalah orang Yahudi, jadi diciptakan langit dan bumi ini setelah menciptakan 6 hari, maka Allah capek, Allah istirahat. Maka disebut adalah hari Sabtu. Jadi hari pertama itu Ahad. Ahad itu hari pertama kan? Ahad 1, Isnin kan 2. Sulasa dari salasatun. Arbi'a arba'atun. Khamis khamsatun 5. Ya kan? Jumat itu disebutkan pertama kali yang nyebut nama Jumat adalah kakeknya Nabi. Namanya Mudhar. Ya. Sayyidina Mudhar pertama kali kakeknya Nabi yang menyebut hari Jumat, datuknya Nabi. Di hari Jumat itu dikumpulkan semua orang Quraisy dan dikasih nasihat. Sehingga lebih dikenal karena kumpulnya semua orang Arab, dikenalnya Jumat. Jumat itu kumpul, jamaah, kumpul. Ya. Nah, 6 hari. Kemudian Sabtu yang ke-7. Katanya orang Yahudi Allah capek. Jadi Allah istirahat di hari Sabtu. Kurang ajar. Bilang Allah capek. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan 6 hari itu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah, bukan kok ya bisa saja Allah sesaat langsung buat jadi ya bisa. Kudrat Allah tidak terbatas. Tapi pastinya ada hikmah. Kenapa kok 6 hari? Ya sama juga demikian, Pak. Karena kan ini sudah alam makhluk, Pak. Namanya alam makhluk berarti harus ada waktu. Ada waktu. Maka oleh sebab itu ya, dengan berbagai macam riwayat, ada yang mengatakan hari Selasa Allah menciptakan pohon-pohonan dan air. Hari Rabu Allah menciptakan gunung-gunung dan macam-macam lah beberapa riwayat-riwayat yang kayak gitu. Kenapa? Karena ini alam makhluk. Alam makhluk maka perlu waktu. Tak ubahnya sama dengan apa kita lah. Janin 9 bulan sekian hari. Apakah tidak bisa Allah Subhanahu wa taala bikin langsung hamil langsung lahir? Ya bisa aja, Pak. Tapi kan semuanya ada proses. Ya, kalau manusia 9 bulan sekian hari. Kalau kucing lebih cepat ya kucing ya. Anda tahu kucing berapa ya? Nah, ya. Ini lebih cepat. Ini beda ya kan? Beda-beda di dalam apa tadi? Nah, karena sudah di alam makhluk. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala seketika jadi bisa. Seketika aja. Jadi oleh sebab itu disebutkan juga di dalam hadis tentang kalau nanti di hari kiamat di dalam surga, penduduk surga rindu dan kepingin punya anak. Rindu dan kepingin punya anak. Sedangkan janji Allah untuk penduduk surga semuanya diturutin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kalian semua yang diinginkan oleh nafsu kalian dalam surga diturutin oleh Allah. Ya, walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian kepingin diturutin oleh Allah. Yang kepingin punya anak disebutkan dalam satu saat. Ya, siapa istrinya yang kepingin punya anak, saat itu juga dia hamil, saat itu juga dia mengandung, saat itu juga dia melahirkan, langsung lahir anak. Ya. Karena sudah alamnya bukan alam
Apalagi sudah alam kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Di surga semuanya diturutin oleh Allah dan tidak perlu waktu. Tidak perlu waktu. Ada dalam hadis disebutkan seseorang di taman sama bidadari sama istri-istrinya, dia kemudian melihat burung yang gemuk, yang cantik berterbangan di taman tersebut. Dia kemudian berpikir, enak kali ya kalau burung ini jadi burung bakar ya. Langsung seketika burung itu jangan untuk bakar, bumbunya enggak ada. Semuanya dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kenikmatan yang kayak gitu, Pak. Ya, jangan kecil hati. Kepingin ini dari Allah, minta dari Allah, yakin dikasih. Ya, berat ini berat, Allah jangan berkata berat. Udah yakin aja dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda kemudian kata, Ustaz aku udah minta puluhan tahun udah belum dikasih. Jangan suudzon sama Allah. Ya, bisa jadi yang dikasih oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita. Ya, kita kadang-kadang nggak ada duit dikit. Ya, kebaikan buat kita. Coba kalau punya duit banyak kaya raya, nggak sombong apa kok? Ya kan gitu kan ya, bisa jadi. Hah? Ya, jelek-jelek dikit, ada hikmahnya Pak. Kalau kok ganteng, gagah, kaya raya, apa nggak ngaku Fir'aun kok nanti? Iya kan? Iya macam-macam Pak, ada kekurangan, ada plus minusnya. Ya kan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya ya, istilahnya secara umumnya mohon maaf. Ya terlepas dari negara kita juga banyak problem dan lain sebagainya. Tapi Indonesia ini istilahnya dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan ya kan? Istilahnya ya semuanya dibuat ada oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orangnya juga demikian, punya watak-watak yang baik. Sering saya buat ya contoh gitu ya, orang Indonesia ini Masya Allah gak punya duit, gak punya kerjaan, banyak utang, ya kan ya? Hah? Belum bayar sewa rumah, ribut sama istri, masih bisa ngerokok loh Pak. Masih bisa ngerokok, masih tenang dia hidup. Ya, hah? Ketawa-ketawa dia di pinggir jalan, ya Allah, ngobrol kesana kemari, tenang aja. Dia padahal nanti apa yang dimakan nggak ada, ya, tenang. Coba Pak orang Jepang kayak gitu Pak, wah udah bunuh diri rasanya orang Jepang gitu Pak. Ya, orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa nggak punya duit, utang, ya. Makan apa, ribut sama istri, bunuh diri tahu. Orang Indonesia masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun, jadilah. Fayakun kemudian jadi. Kalau para ulama tadi kita sampaikan ketika baca ayat-ayat ini diniatkan untuk semua hajat-hajat kita. Semua hajat-hajat kita. Istilahnya apa? Kita dalam hajat ini banyaknya. Cara untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita punya waktu sebelum subuh. Itu waktu mustajab. Kemana aja kita sebelum subuh? Kan gitu kan? Nah, itu waktu mustajab. Ada waktu mustajab antara azan dengan qomat. Dan berbagai macam waktu mustajab. Belum lagi yang khusus untuk orang Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Waktu mustajab. Apa itu Ustaz? Hujan. Hujan lebih banyak di Indonesia ya kan? Negara lain jarang hujan. Sampai kebanyakan mereka salat istisqa. Salat minta turun hujan. Indonesia sering kali hujan. Sampai bingung kebanyakan hujan. Bersyukur kepada Allah. Ketika hujan doa kepada Allah. Maka berbagai macam cara sebetulnya di Indonesia ini madahir rahmatillah. Apa itu? Simbolisasi dari rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Banyak syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah. Fa subhanalladzi, maka maha suci Allah. Dal akhir surat ini dengan subhana, maha suci. Ada isyarat bahwa tanzihullah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu penting. Banyak kali di awal surat, akhir surat kita disuruh untuk mensucikan Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, sabbihisma rabbikal a'la, sabbih bihamdi rabbikal, dan lain sebagainya. Sabbih itu bertasbih lah. Fasubhanal hina tumsun wa hina tusbihun, dan lain sebagainya dari kata-kata subhana, maha suci Allah, maha suci Allah. Kenapa? Karena memang orang-orang kafir banyak beriktikad yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak orang kafir yang beriktikad yang gak pantas kepada Allah, punya anak, punya istri, punya anak perempuan, malaikat itu anak perempuan orang kafir, ya kan? Dan macam-macam dari pemahaman-pemahaman. Allah butuh ini, Allah butuh itu, dan lain sebagainya. Maka termasuk di antara rukun utama di dalam kaidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tanzihullah amma la yalik, mensucikan Allah dari setiap sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Jangan mengatakan Allah di sini, Allah di situ, dan lain sebagainya. Itu adalah mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seakan-akan kita mengatakan Allah butuh sama langit, Allah butuh sama arsy, Allah butuh sama dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda mengatakan ada ayatnya, Allah mengatakan Allah di langit, kita juga akan mengatakan ada ayatnya juga Allah ada di bumi. Ya, ada ayatnya Allah di arsy, kita juga mengatakan ada juga ayatnya di mana engkau menghadap, di sana ada Allah. Ya kan? Masa pula kita ambil satu ayat, buang ayat yang lain? Nah, kayak gitu Pak. Maka banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat subhanallah sering disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan perintah untuk memperbanyak tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya pagi hari dan sore hari. Fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Maha suci Allah ketika kalian masuk sore hari, ketika kalian masuk pagi hari. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah engkau dengan memuji kepada Tuhanmu sebelum muncul matahari dan sebelum tenggelam matahari. Sebelum muncul matahari pagi, sebelum tenggelam matahari sore, sebelum maghrib. Kenapa kok disuruh tasbih? Karena ini juga mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mutlak, tidak berubah-berubah. Beda dengan makhluk. Makhluk terjadi perubahan. Dari gelap ke terang, dari terang ke gelap, dari panas ke dingin, dari dingin ke panas, dari siang ke malam, dari malam ke siang, terjadi perubahan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berubah. Sifatnya Allah tetap, tidak berubah. Maka kita disuruh memperbanyak tasbih di waktu pagi dan sore. Ternyata di waktu itu pula sering kita lalai. Pagi tidur, sore buat mie, sore ngopi, walhasil sering lupa. Padahal di waktu itu pula yang sering diperintah oleh Allah berzikir dan bertasbih. Maka jangan lupakan subhanallah berbanyak dengan fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Di tangannya, di kekuasaannya, malakutu kulli syai', kepemilikan segala sesuatu. Malakut, mayoritas ulama ahli bahasa antara malakut dan muluk artinya sama, kekuasaan atau kepemilikan. Meskipun sebagian orang-orang sufi mengartikan beda, kalau mulkun itu kepemilikan dohir,
Alam dohir maksudnya alam muluk. Alam dohir yang nampak. Alam malakut, alam yang nggak nampak. Alam malaikat, alam arwah, alam yang di atas langit, malakut. Ya. Tapi mayoritas ulama yang ahli bahasa menganggap sama antara muluk sama malakut. Sebagaimana bahasa Jaber Jabarut, Rohmah Rohamut, sama aja nih. Ya Rohmah Rohamut ya Rohmat juga, gitu ya. Tapi sebagian ulama sufi lebih cenderung mengatakan kalau muluk adalah alam kepemilikan Allah yang dohir, kekuasaan Allah yang dohir, yang kasat mata. Ya, bumi, pohon-pohon, gunung, lautan, alam muluk, hewan-hewan yang nampak. Kalau malakut, yaitu alam kekuasaan Allah yang tidak nampak oleh mata. Alam malaikat, alam arwah, alam di atas langit, alam di barzakh, alam macam-macam. Itu menurut sebagian ulama sufi. Ya, malakut. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maka maha suci Allah zat yang di tangannya, di kekuasaannya, kepemilikan segala sesuatu. Segala sesuatu milik Allah. Zahir wa batin. Dunia akhirat. Enggak ada satupun yang bukan milik Allah. Maka kalau minta sesuatu, mintalah sama Allah. Mintalah sama Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya turja'un, kalian kembali. Kepadanya kalian kembali. Mestinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kembali kemana lagi, ya kan? Maka keyakinan kembali kepada Allah itu menjadikan hidup kita tenang, hidup kita nyaman. Wa ilaihi turja'un, bagi orang zalim adalah ancaman besar. Hati-hati kau. Bagi orang yang terzalimi, wa ilaihi turja'un, buat tenangnya hati. Gak bisa diambil di dunia, nanti di akhirat Allah Maha Adil. Ya kan? Tenang. Wa ilaihi turja'un, bikin tenang hatinya orang-orang yang terzalimi. Wa ilaihi turja'un, ancaman besar buat orang-orang yang mendolimi. Satu aja. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa indahu tajtami'ul khusum. Di sisi Allah akan berkumpul semua yang bertikai. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyelesaikan. Maka di antara hal yang sering dijadikan perhatiannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengingatkan untuk jangan sampai zalim sama orang. Karena zalim sama orang ini nggak bisa dibayar dengan apapun. Maka harus dengan mengembalikan kedzaliman itu tadi. Zalim sama orang, kok kemudian berpikir aku banyak puasa Senin Kamis saja. Oh, kau pikir enakmu ya kan gitu kan ya? Nyerobot tanah orang, terus dia berpikir aku tahajud aja setiap malam. Jangankan tahajud, puasa Senin Kamis ya. Kau umroh, kau haji 1000 kali, nggak bisa bayar utang itu ya, tetap utang. Orang mati syahid saja nggak diampunkan kok. Maka karenanya disebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sahabat meninggal dunia, beliau tanya dulu, alaihi dain, dia punya utang? Dibilang
Punya Rasulullah tapi udah dibayar. Punya Rasulullah tapi udah ditanggung sama orang. Nah, Nabi mau nyolatin. Tapi punya utang Rasulullah tapi belum ada penyelesaian. Nabi bersabda, "Shallu ala sahibikum." Kalian sholatilah kawan kalian. Bukan Nabi kok kemudian kejam, enggak. Tapi ya sama dengan Nabi enggak adzan. Enggak pernah ada riwayat Nabi adzan itu, enggak pernah. Kenapa? Karena kalau Nabi adzan, semuanya wajib datang. Mau dipanggil Nabi, hayya 'alas shalah. Yang setrap-setrap wajib datang. Mau dipanggil Nabi ya. Iya kan? Wajib. Nah ya pernah adzan. Sama, Nabi nggak nyolatin orang yang mati punya utang. Kalau disolatin Nabi, dalam doanya ada Allahumma ighfir lahu warhamhu. Iya. Wa'afi wa'fuan wa'adkhilhul jannah. Ya Allah rahmatin, ya Allah ampunkan, ya Allah masukkan surga. Bereslah dia. Yang punya duit kemana? Iya, keluarganya terus berpikir, udah biarin, udah didoain Nabi, doanya Nabi makbul kok. Ya kacau lah Pak urusan. Iya kan? Maka ini tadi diantara hikmah kenapa Nabi kok nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Allah alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Sudah selesai tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita bisa rutin lah hari-hari baca surat Yasin ya. Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah intisari Al-Qur'an. Hatinya Al-Qur'an itu Yasin. Maka disebutkan dalam hadis juga barang siapa yang baca Yasin di pagi hari maka diampunkan oleh Allah sampai sore hari. Yang baca Yasin di sore hari maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari. Ya, ada juga riwayat yang mengatakan barang siapa baca surat Yasin seakan-akan dia membaca Al-Qur'an 10 kali khatam. 10 kali khatam. Istilahnya barokahnya surat Yasin. Yasin 5 qiraat lah. Yasin itu untuk niat pembacanya. Diniatkan apapun Yasin. Diniatkan apa? Sehingga kita dengar dulu ulama-ulama kuno dulu kalau ketemu orang yang ada hajat, kalau orang sakit, kalau ada orang stres, kalau ada orang berbagai macam masalah, dia mengatakan Yasin alaik, Yasin alaik, Yasin alaik. Mudah-mudahan beres dengan Yasin, beres dengan Yasin. Ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wasyukra 'alal 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.